Kerjasama Seoul Jakarta. Anies, tak sekedar hard infrastruktur, tapi ada transfer pengalaman dan pengetahuan. Dan insya Allah nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas supaya terus bisa mulai bekerja. Itu aja dulu. Belum tahu karena menurut saya baca biar nggak salah ya. Jadi berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018, nanti proses ini dilanjutkan dengan pengusulan kepada Presiden melalui Mendagri. Ini semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah memberikan support penuh dan peran sentral sehingga integrasi bisa terjadi. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam sama benernya, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil mana nggak apa-apa, tapi penting bantu Jakarta, selamatin sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati. Soal kualitas manusia, dan ini menjadi kunci paling dasar. Begitu kita bicara menatap masa depan Indonesia, maka kita tidak berbicara menatap masa depan tanahnya, tidak menatap masa depan lautnya, tapi kita bicara tentang bangsanya. Dan itu artinya menatap masa depan manusianya. Sempat disinggung soal Korea, bukan hanya Korea. Semua negara-negara yang maju adalah bangsa yang memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan kualitas manusia. Saya ingin menggunakan istilah pengembangan kualitas manusia, karena tidak dipandang sebagai sumber daya. Dan begitu kita menyebut manusia sebagai sumber daya, maka kita tempatkan manusia sebagai faktor produksi saja. Kita menempatkan, dikembangkan untuk dia hidup di dalam satu mekanisme pasar di mana dia akan kontribusi. Karena itu pengembangan kualitas manusia, dan dalam literatur sudah tahu, kita selalu menyebut human development. Sudah tidak lagi menyebut istilah human resource development, human capital. Bahkan sekarang kita sudah tidak lagi bicara semata-mata soal human development, tapi sudah sampai pada fase social capital. Karena bukan pribadinya, tapi kelompoknya. Tapi kembali ke tadi, Bang Karni. Indonesia ke depan perlu memberikan perhatian amat serius pada peningkatan kualitas manusia. Dan itu bukan hanya soal sekolah, itu bukan hanya soal guru, tapi ini soal keseriusan rumah tangga, lingkungan pada masalah pendidikan. Perhatian paling besar harus diberikan pada pendidikan. Bang Ani yang berada di tempat ini adalah yang mendapatkan keterdidikan. Bukan bicara sekolah, tapi keterdidikan. Yang jadi pembelajar, mereka yang berada di sini. Naik mobil, yang duduk di depan nyetir dengan duduk di belakang, bedanya apa? Keterdidikan. Keterdidikan jadi kunci. Jadi saya merasa ini perlu jadi perhatian amat serius, dan kepala daerah punya tanggung jawab bicaranya soal pendidikan, karena di sana wewenangnya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, Bang, terkait dengan Indonesia masa depan. Ini tadi saya perhatikan lagunya God Bless ini, sampai saya catat di sini nih. Pas betul. Ada kalimat tadi tentang rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Ya kan, itu kalimatnya itu dari Ahmad Albar tadi. Faktanya seluruh dunia mengalami urbanisasi. Masa depan itu di kota. Indonesia tahun 60 yang tinggal di kota hanya 15%. Tahun 60. Tahun 2010 menjadi 50%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Hari ini 56%. Tahun 25 diperkirakan 60%. 60% akan tinggal di kota.
Karena itu, begitu bicara Indonesia masa depan, maka tadi saya katakan nomor satu kualitas manusia, yang kedua adalah soal di mana manusia ini berada. Beradanya justru akan banyak di wilayah urban. Kerjasama Seoul Jakarta. Anies tak sekedar hard infrastruktur, tapi ada transfer pengalaman dan pengetahuan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia HEMR Park Taesung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 4 Maret 2022. Silaturahmi ini untuk mempererat hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia, khususnya Seoul Jakarta, sekaligus membahas beberapa potensi kerjasama. Kami mengapresiasi persahabatan antara Korea dan Indonesia, khususnya hubungan Seoul dengan Jakarta sebagai sister cities. Kami juga bersahabat dengan pimpinan kota Seoul. Pada awal-awal pandemi kami dibantu Mayor Park dengan dikirim alat tes COVID dari Seoul. Ujar Anies melalui Instagramnya @AniesBaswedan Jumat 4 Maret 2022. Menurut Anies, Jakarta memiliki rencana meningkatkan transportasi umum permukiman, pengelolaan air, dan elektrifikasi mobilitas. Banyak proyek besar yang sifatnya jangka panjang. Kami mengundang partisipasi dari berbagai pihak termasuk Korsel. Begitulah ucapnya. Mengenai MRT dan LRT, Anies gembira karena hasil studi dari Korsel akan keluar dalam waktu dekat. Kemudian untuk elektrifikasi transportasi Pemprov DKI tengah mendorong bus Transjakarta bertransformasi menjadi bus listrik. Tak hanya di bidang transportasi, Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya ingin limbah organik di seluruh pasar diolah menjadi komoditas yang berguna. Kita berharap kerjasama pembangunan ini bukan sekedar membangun hard infrastruktur saja, tetapi ada proses transfer pengalaman dan pengetahuan. Dengan begitu SDM kita di Indonesia dalam jangka panjang akan mampu mengikuti rute kemajuan dari Korsel. Ini semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah memberikan support penuh dan peran sentral sehingga integrasi bisa terjadi. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam sama bener ya, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil mana nggak apa-apa. Tapi penting bantu Jakarta. Selamatin sama sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati. Soal kualitas manusia. Dan ini menjadi kunci paling dasar. Begitu kita bicara menatap masa depan Indonesia, maka kita tidak berbicara menatap masa depan tanahnya, tidak menatap masa depan lautnya, tapi kita bicara tentang bangsanya.